Sudah ada suaranya ya? Oke, baik. Bisa kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Ghafarudin selaku Ketua RMI PBNU. Yang saya hormati Bapak Gunawan Susanto selaku Country General Manager AWS. Yang saya hormati juga pengasuh Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Tak lupa pula segenap jajaran pengurus pusat, wilayah, cabang RMI NU, Amazon Web Service, dan Sagasitas Indonesia. Serta yang saya banggakan seluruh partisipan, para master trainer, teacher, dan santri di seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Acara ini merupakan acara Halo Gina. Oke, kami lanjutkan aja Bapak Ibu, para kiai, para asatid. Yang terhormat Gus Rozin selaku Ketua RMI PBNU. Yang terhormat Mas Gunawan Susanto selaku Country Manager AWS Indonesia. Dan para kiai, para masyaikh, para master trainer, kemudian para teacher yang hadir pada hari ini, serta para Bapak Ibu, para kiai, para asatid yang terhormat Gus Rozin selaku Ketua RMI PBNU, yang terhormat Mas Gunawan Susanto selaku Country Manager AWS Indonesia. Ini kok bocor soal dan para kiai, para masyaikh, para master trainer, kemudian para teacher yang hadir pada hari ini, serta para kiai, para asatid yang terhormat Gus Rozin selaku Ketua RMI PBNU, yang terhormat Mas Gunawan Susanto. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sebuah kerjasama antara Robito Mahid Islamiyah dengan Amazon Web Services dalam rangka membangun talenta-talenta para santri yang terhormat Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sebuah kerjasama antara Robito Mahid Islam. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan sebagai MC. Mohon maaf terkendala sinyal karena lagi-lagi kita melakukan secara online selalu terkendala sinyal ya. Kita menginjak acara pertama yakni pembukaan ya. Marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga acara kita dapat berjalan dengan baik. Al-hadiniyah walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'illahi lahumul Fatihah. Baiklah, menginjak acara yang kedua yakni
Welcome remark oleh koordinator program yang akan disampaikan oleh Bapak Hatim Gojali. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum Gus Hatim. Masih tersambung? Suaranya masih di mute? Assalamualaikum Gus Hatim, suaranya masih di mute? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, Bapak Gunawan Susanto, mohon maaf atas kendala-kendala teknis yang terjadi. Assalamualaikum Gus Hatim, suaranya masih di mute? Tidak terdengarkah suara saya? Sudah. Oke. Yang terhormat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, Bapak memantul suaranya ya. Gunawan Susanto, mohon maaf atas kendala-kendala teknis yang terjadi. Assalamualaikum Gus Hatim, suaranya masih di mute? Tidak terdengarkah suara saya? Oke, Mbak Gena. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan ya. Untuk selanjutnya remark oleh Ketua RMI PBNU kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, kepadanya saya persilakan. Tafadhol. Suara saya bisa didengar, Mbak Gina? Bisa, Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ala ma hadaitana li tariqal qawim wa faqqahtana fi dinikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kita senantiasa dengarkan dan nantikan fatwanya. Yang kita muliakan bersama-sama Bapak Gunawan Susanto selaku Country General Manager AWS Indonesia. Yang kita hormati bersama-sama perwakilan dari Sagasitas, yang saya hormati segenap pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, baik pengurus pusat maupun pengurus wilayah dan pengurus di seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati para pengasuh pesantren, di lingkungan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. PIC atau Project Manager kerjasama Mas Hatim Ghazali, dan tentu saja kawan-kawan, adik-adik, para santri ya,
yang mengikuti program AWS ini sejak dari awal maupun para calon-calon peserta yang lain yang berkenan hadir dan mengikuti acara ini. Alhamdulillah, yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki dan karunia yang luar biasa. Saat ini rizki yang luar biasa itu adalah rizki yang berupa kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual. Dan kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki ini jangan dicabut dari kita. Rizki berupa kesehatan ini. Dan kita senantiasa berdoa agar pandemi dan wabah ini segera berakhir dari Indonesia yang tercinta ini dan dari dunia. Alhamdulillah, yang kedua pula kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada Mas Gunawan Susanto, kepada Sagasitas, kepada kawan-kawan semuanya saja yang terlibat di dalam program yang sangat keren ini. Kami perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah RMI. Mengenai RMI, mungkin Mas Gunawan atau kawan-kawan dari AWS atau kawan-kawan dari Sagasitas belum memahami apa itu RMI. RMI itu adalah asosiasi pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Anggotanya cukup besar, saat ini ada 23.000 pesantren lebih, dan santrinya juga cukup banyak, yang terutama masih berada di Jawa memang, tetapi tersebar di mana-mana. Tersebar di seluruh Indonesia. Santri Nahdlatul Ulama yang ada di pesantren tidak kurang dari 5 juta, dan semuanya saya kira semuanya dari Gen Z, ya, generasi Z. Ya. Semuanya adalah anak-anak yang hampir tidak ada santri-santri kita yang generasi milenial bahkan. Generasi milenial sudah S2, sudah pulang dan menjadi ustadz-ustadz muda. Sedangkan para santri kita adalah generasi Z. Ada jarak yang cukup besar antara para guru-guru, terutama guru senior di pesantren dan para santri, yakni terutama adalah bahwa guru senior kita, seperti saya juga, ini dididik di dalam dunia yang cukup tradisional, yang tidak berkaitan langsung dengan dunia teknologi, dan ketika teknologi ini datang, maka kemudian ada jarak yang harus dijembatani. Begitu juga dengan para santri-santri. Walaupun santri kita generasi Z, tetapi tidak semuanya juga akrab dengan tidak akrab dengan dunia digital. Begitu. Ini menjadi concern kita bersama, bahkan semenjak saya 4 tahun yang lalu bergabung di Rabithah Ma'ahid Islamiyah, menjadi ketua di pengurus pusat. Kita menjadi concern yang cukup besar bahwa ternyata mungkin 99% pesantren kita itu masih melarang gadget di pesantren. Memang ada reason yang sangat kuat, tetapi ada nilai kurangnya adalah ketika gadget atau perangkat-perangkat yang lain itu dilarang di pesantren, ya maka kemudian dampaknya adalah ada hambatan bagi para santri untuk belajar dunia digital. Kami ingin pesantren dan para santri ini mengejar ketertinggalan. Kami ingin agar ada sesuatu terobosan yang luar biasa, begitu. Mengingat ketika kita berada di lintasan dunia digital, start kita paling akhir. Start kita ini belakangan, begitu. Oleh karena itu perlu effort lebih, perlu upaya yang jauh lebih sungguh-sungguh, perlu upaya yang jauh lebih serius untuk mengejar ketertinggalan para santri ini di dalam dunia digital. Terutama ketika dunia digital ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menyambut revolusi industri yang terakhir, tidak hanya untuk menyambut persaingan individual, tetapi juga dunia digital ini menjadi sangat penting ketika kita berbicara di dalam konteks mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu ini menjadi concern bersama dan menjadi concern utama dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya kira
dunia digital bisa bisa menjauhkan individu, tetapi juga sebaliknya dunia digital bisa merekatkan individu-individu yang jauh menjadi dekat, dan dunia digital juga bisa merekatkan kembali dengan cara-cara yang benar, dengan pendekatan yang benar, dengan niat yang benar, dan dengan kemauan kuat. Maka saya kira dunia digital juga bisa berfungsi untuk merekatkan dan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan arahan dan sesuai dengan cita-cita pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami mempunyai cita-cita, saya kira dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, agar para santri ini lebih dekat dengan dunia digital, tidak hanya menjadi penikmat, tidak hanya menjadi tidak hanya menjadi konsumen begitu, tetapi juga menjadi pemain, menjadi orang-orang yang mengambil peran di dalam dunia digital ini dalam bidang apapun. Saya kira kita menghadapi banyak hal ke depan ini. Kalau e-commerce kita sudah memulai, tapi saya kira sebentar lagi, tidak lama lagi, ketika 5G ini hadir di Indonesia secara bertahap, maka kemudian e-health, digital education dan yang lain-lain itu mungkin akan secara bertahap datang juga. Saya kira kalau para santri kita di seluruh Indonesia ini belum akrab dengan dunia digital, maka kemudian pendidikan di pesantren ini akan ada ketimpangan-ketimpangan. Baik itu di dalam ketimpangan yang sifatnya operasional di pesantren, maupun ketimpangan ketika kemudian berkompetisi dengan dunia yang lain, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Kami juga, saya kira, menjadi concern kita juga agar para santri kita, para santri-santri secara bertahap, dan ini kerjasama dengan Amazon Web Services ini menjadi awal yang baik, menjadi pintu masuk yang strategis untuk melangkah kepada tahap-tahap selanjutnya, yaitu melibatkan para santri untuk berlatih kepada hal-hal yang lebih mendalam, yang lebih teknikal, yang berkaitan dengan dunia digital. Memang ada santri-santri yang luar biasa, yang sudah S2, yang sudah S3, yang berdiaspora di mana-mana dan berkaitan erat dengan dunia digital, tapi saya kira rasionya ketika dibandingkan dengan semua santri dan ketika dibandingkan dengan awareness para santri-santri yang tersebar di seluruh Indonesia, saya kira ketimpangannya masih jauh. Oleh karena itu, RMI sesedikit apapun ingin mendorong awareness ini kepada para santri agar bisa masuk lebih cepat lagi ke dalam dunia digital, di dalam apapun, di dalam isu apapun, termasuk di dalam kompetisi Santri 4.0 yang kita akan buka, kita akan mulai pada hari ini. Saya berharap juga para santri bisa mengikuti acara ini dan mengikuti program yang dikenalkan pada acara ini, sehingga ini menjadi kompetisi yang sehat dan menguji kesadaran dan sekaligus memompa semangat spirit dunia digital kepada para santri sekalian. Yang terakhir, kami tentu memohon doa restu kepada para pengasuh pesantren yang hadir dan para pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah yang hadir pada siang hari ini, agar kegiatan semacam ini bisa kita lakukan berhasil minal ibtida hatal intiha, dari awal hingga akhir, dan memberikan manfaat kepada para santri di seluruh Indonesia, terutama bagi santri-santri yang mengikuti kompetisi ini, dan terutama membawa manfaat bagi pesantren masing-masing, sehingga dunia digital apapun judulnya yang diikuti pada kompetisi ini itu bisa memberikan sumbangsih, baik sumbangsih langsung maupun tidak langsung kepada individu-individu santri yang mengikuti, maupun kepada pesantren yang diwakilinya. Saya kira demikian. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Gunawan atas partisipasi dan atas sambutan yang luar biasa kerjasama dengan AWS ini. Kami berterima kasih juga dengan sagasitas yang mengawal kawan-kawan, para adik-adik semua. Kami berterima kasih juga kepada Mas Hatim yang sabar mengelola program ini bersama timnya,
mengawal para santri yang saya kira tidak mudah juga mengawal para santri-santri dari seluruh Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami berharap agar ini kegiatan ini menjadi daya ungkit ya, menjadi leverage untuk kemajuan dunia digital di hadapan atau di dunia para santri ke depan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Ghafarudin yang telah membawakan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yakni pidato sambutan Country Manager Amazon Web Service Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Susanto. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gina, Mas Hatim. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Ghafarudin selaku Ketua RMI PBNU. Yang saya hormati juga Bapak Kiai Haji Habib Soleh selaku Sekjen RMI PBNU. Yang saya hormati Bapak Haryanto Ogi, Sekjen Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, para kiai, master trainers, guru-guru, dan santri-santri yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua bisa berkumpul hari ini, dan seperti yang tadi Gus Rozin sampaikan bahwa rizki yang terutama adalah kesehatan gitu. Jadi teman-teman semua, kita semua bisa hadir di acara ini dengan sehat walafiat, udah sangat berkat yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya terima kasih juga kepada pihak RMI atas kesempatan untuk bekerja sama dengan Amazon Web Services dan Sagasitas, baik dalam permulaan perjalanan pendidikan ataupun pembelajaran digital, pengenalan cloud computing, maupun nantinya di hari ini tentunya untuk berpartisipasi ataupun membuat keseruan di acara kompetisi gitu ya, barengan dengan RMI. Nah, kenapa sih pentingnya digital? Tadi Gus Rozin udah menyampaikan bahwa dunianya memang sudah ke digital, bergeraknya terutama setelah 12 bulan terakhir sejak masa pandemi, perubahan perilaku konsumen, bagaimana kita berinteraksi baik itu secara offline ataupun online lewat digital, udah pasti sangat jauh berbeda. Yang teman-teman kita semua juga tahu bahwa sebagai new normal gitu ya. Jadi memang tapi terlepas bahwa segala macam kesulitan, tantangan yang kita hadapi bersama, faktanya adalah Indonesia ini bukan cuman saat ini sudah menjadi 10 besar ekonomi terbesar di dunia, tapi juga dengan pergeseran semakin banyak ke arah digital ekonomi, Indonesia saat ini di Asia Tenggara sebagai negara dengan posisi teratas dalam hal ekonomi internet ekonominya. Dan proyeksinya nggak cuma sebagai yang paling besar, yang lebih penting lagi adalah pertumbuhannya itu juga diperkirakan akan meningkat signifikan ataupun cukup besar sepanjang 2020 sampai 2025 ke depan. Nah, kalau saya mengutip dari minggu lalu, kami sempat ada acara sharing bersama-sama dengan teman-teman dari HIPMI dan perwakilan dari Kominfo. Saya mengutip dari data dari Kementerian Kominfo bahwa internet ekonomi Indonesia walaupun sudah menjadi yang paling besar, ternyata kalau dibandingkan keseluruhan ekonomi kita tuh masih baru 4%. Kalau mengintip ke negara tetangga aja di Malaysia, mereka sudah ada di level sekitar 16-19%. Kalau melirik ke Tiongkok yang mungkin dianggap lebih maju lagi di kawasan Asia Pasifik, mereka sudah di angka 35-36%.
internet ekonominya dibandingkan ekonomi total. Artinya apa? Potensi pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia, internet ekonomi ini sangat besar sekali. Nah, karena potensinya besar, tentunya nggak serta-merta tinggal petik buah aja gitu ya. Masih sebelum petik buahnya masih harus dicangkul dulu, dibajak dulu, dikasih pupuk dulu, ditanam dulu untuk kemudian bisa berbuah hasilnya. Nah, untuk pekerjaan beratnya itu ada di mana? Pekerjaan beratnya itu ada di sumber daya manusia. Jadi laporan dari McKinsey Global Institute dan Bank Dunia, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang besar beserta dengan percepatannya juga yang tumbuh besar di Indonesia, by 2030 akan dibutuhkan kira-kira nih 9 juta tenaga kerja dengan kemampuan digital. Nah, saat ini baru sedikit sekali jumlah persentasenya. Kalau tadi saya mendengar dari Gus Rozin bahwa jumlah santri Gen Z, generasi Z di NU, pesantren-pesantren NU sudah 5 juta. Wah, kalau dikombinasi dengan generasi milenialnya, selesai masalah Indonesia ini udah terpecahkan lah. Harusnya kalau pesantren dan dengan PBNU ini udah bisa mendigitalkan atau menghasilkan talenta-talenta digital gitu ya. Nah, artinya bahwa potensi negara ini besar, kebutuhannya tenaga kerja digitalnya besar, dan peranan PBNU dan peranan dari pesantren ataupun santri untuk bisa memenuhi kebutuhan ini juga menjadi lebih besar lagi. Nah, untuk menjembatani kebutuhan digital talent ini, makanya kami dari Amazon Web Services berkomitmen untuk membantu mengembangkan kemampuan cloud computing. Tadi yang disampaikan oleh Gus Rozin bahwa Indonesia saat ini juga dunia dengan revolusi industri terakhir ya yang 4.0, di mana memang berbagai macam jenis perubahan digital ataupun transformasi digitalnya akan sangat dimungkinkan dengan basis pengetahuan mengenai cloud computing atau komputasi awan. Sehingga program-program kami yang kerjasama melalui Sagasitas dan RMI ini tujuannya adalah bukan cuma sekedar menyediakan laptop untuk para guru ataupun trainer, tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana membawa kurikulumnya yang kelas dunia agar untuk bisa dieksperimenkan atau diuji coba dan kemudian dikembangkan lebih lanjut agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Dalam hal ini adalah untuk kebutuhan para santri dari Nahdlatul Ulama. Tentunya dengan program-program kami di mana targetnya adalah pengenalan dasar, ini masih program awal kami adalah pengenalan dasar mengenai cloud computing dan juga digital. Harapannya adalah dengan tujuan ini akan menumbuh kembangkan minat dan fundamental ataupun pengetahuan dasar terhadap cloud computing agar ke depannya nanti teman-teman dari pesantren dari santri dari Nahdlatul Ulama juga akan punya hasrat ataupun keinginan ataupun nanti semakin yakin untuk berkecimpung di dunia digital ini. Nah, tujuannya adalah kemudian tentunya dengan dasar pendidikan dasar cloud computing dan juga pembuatan web statis, dengan bergulirnya program ini sejauh ini sudah lebih dari 3.000 santri dan guru yang sudah mendapatkan pelatihan. Kami tentunya berharap angka ini akan terus bertambah karena kebutuhannya besar sekali. Total Indonesia butuh 9 juta. Nah, mimpi besar kami yang menurut kalau diskusi dengan Gus Hatim gitu ya, kami sangat sejalan banget nih visinya bahwa mimpinya ini kalau seandainya pesantren bisa menjadi santri-santri dari Nahdlatul Ulama bisa menjadi
Center of Excellence atau pusat dari pengembangan digital, bukan cuma sekedar untuk keperluan ekonomi digital yang bersifat syariah, tapi akan bisa mengembangkan untuk kepentingan umat Islam dan untuk keseluruhan masyarakat di Indonesia gitu. Pelatihan ini kami berharapkan adalah dengan kursus pengenalan awal akan kemudian kalau teman-teman santri berminat akan bisa dilanjutkan dengan memilih jalur karir. Ada di AWS Educate atau Amazon Web Services, kami ada program di mana ada 12 karir jalur yang bisa teman-teman santri pilih untuk kemudian memilih untuk mendalami topik-topik yang lebih dalam. Misalnya untuk machine learning ataupun keamanan cyber ataupun cyber security dan web development. Nah, tentunya kami mengharapkan program ini bukan cuma sekali program yang seperti kayak keren-kerenan untuk dapat liputan media lah, enggak. Kami bukan cuma sekedar pengen diliput media ataupun menjual merek gitu ya, tapi kami benar-benar visi kami di Indonesia adalah kami ingin bekerja sama menjadi salah satu stakeholder bersama-sama dengan stakeholder dari yang penting di bangsa ini, terutama seperti komponen dari Nahdlatul Ulama, untuk bersama-sama bisa bersinergi. Nah, sinerginya ini tentunya adalah dengan menyiapkan skill ataupun kemampuan talenta di dalam pesantren, sehingga bukan cuma nanti siap untuk sebagai tenaga kerja di tenaga kerja profesional yang akan bisa membantu perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan-perusahaan besar yang ataupun UMKM ataupun startup, ataupun nantinya kami berharap untuk bisa menumbuhkan startup sendiri nih di dalam pesantren gitu ya, ataupun di kalangan NU yang sifatnya ataupun memberikan solusi-solusi mengarahkan Indonesia agar lebih bisa menuju ke digital ekonomi yang bersifat syariah gitu. Nah, tentunya antusiasme ini kami berharap nggak cuma sekedar yang seperti tadi saya bilang, kalau cuma sekedar event doang, ya bisa berbagai macam cara gitu ya. Tapi kami percaya bahwa ini sebagai suatu landasan yang bagus untuk kerjasamanya, dan kami juga sangat membutuhkan feedback ataupun saran ataupun masukan untuk terus melanjutkan kerjasama ini, terus melanjutkan sinergi ini. Apa saja yang dibutuhkan ataupun dukungan-dukungan program apa yang kira-kira dibutuhkan oleh para santri ataupun di pesantren, kerjasama agar kerjasama kami dengan RMI dan Sagasitas ini akan kami bisa terus perbaiki ataupun terus tambah agar kita bisa bersama-sama mencapai tujuan kita bersama-sama. Peranan pondok pesantren sebagai tempat pembinaan manusia dengan perilaku dan akhlak yang baik, tentunya itu menjadi suatu yang modal dasar, dan juga kami percaya nggak cuma sekedar perilaku dan akhlak, tapinya kalau ditambah dengan kemampuan, pengetahuan, dan daya kompetensi yang tinggi yang digital, ini akan menjadi sesuatu kekuatan yang masih belum terrealisasikan potensinya, tapi saya udah sangat percaya bahwa kalau ini bisa kita bersama-sama maju, bergerak untuk sedikit demi sedikit, kemudian menambahkan ilmu, menambahkan kemampuan, dan mencetak satu pola kerja ataupun cetak biru ataupun roadmap-nya ya, blueprint-nya, agar nantinya pastinya pesantren ini dengan 23.000 pondok pesantren ini akan pasti bisa menjadi sumber tenaga kerja digital ataupun penggerak digital Indonesia di masa depan. Jadi saya sangat berharap kerjasama ini akan menjadi momentum yang baik, menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan yang mencetak manusia-manusia Indonesia yang berakhlak, yang bertingkah laku baik,
berpengetahuan, berketerampilan, termasuk dengan untuk digital dan cloud computing. Mas Gun nge-lag ya? Dilanjutkan aja, Mbak Gina. Assalamualaikum, Mas Gunawan. Masih terhubung? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Gunawan Susanto atas sambutannya. Kita akan menginjak acara selanjutnya, yakni pemaparan materi, pemaparan tentang kompetisi Santri 4.0 sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipimpin oleh Gus Hatim Gojali. Kepada beliau, saya serahkan untuk mengambil alih forum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Rozin, yang terhormat Mas Gunawan Susanto. Mohon maaf tadi sempat ada trouble. Saya ingin mengawali sebelum saya share screen terkait dengan panduan seperti apa kompetensi ini. Mengawali dari sebuah mimpi dan cita-cita bersama ketika misalnya berbincang santai dengan Gus Rozin tentang bagaimana potensi yang dimiliki oleh para santri, oleh para komunitas pesantren terkait dengan tantangan revolusi industri, terus kemudian suatu ketika mendapatkan uluran tangan dari Mas Gunawan yang ternyata memiliki visi yang sama, bahwa ternyata para santri pesantren pada prinsipnya adalah memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mereka tidak boleh ditinggalkan dalam segala proses pembangunan di Indonesia. Karena itulah kalau kita misalnya bicara tentang kemiskinan di Indonesia, maka kemudian banyak yang jumlahnya banyak berada di komunitas NU, di komunitas pesantren. Ketika bicara tentang ketertinggalan, maka kemudian yang seringkali rujukannya adalah kepada komunitas pesantren. Tetapi melalui program ini kita ingin melakukan lompatan-lompatan besar. Bukan hanya sekedar kita berbincang tentang apa itu revolusi industri, tetapi kita melalui program ini langsung melaksanakan apa itu revolusi industri. Nah, karena itulah kita akan menyelenggarakan kompetisi. Kita menyebutnya kompetisi Santri 4.0 sebagai respons terhadap revolusi industri 4.0 dengan mengambil tema dari Santri 4.0 untuk pesantren dan umat Islam. Karena kita tahu bahwa para santri itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap pesantren. Sudah saatnya misalnya para santri yang masih berada di pesantren ataupun tidak sedang berada di pesantren melakukan pengabdian kepada pesantren, membantu pesantren dan umat Islam pada umumnya untuk memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya memudahkan pesantren dari aspek teknologi. Nah, proyek ini salah satu rangkaian, kompetisi ini adalah salah satu rangkaian dari video dari program yang ada. Ini dilatari oleh persoalan yang pertama adalah revolusi industri, bahwa ternyata revolusi industri ini mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat, termasuk mulai dari big data, Internet of Things, artificial intelligence, kemudian cloud computing itu sebagai penciri utama revolusi industri itu memberikan banyak kemudahan bagi manusia pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain menghadirkan sejumlah tantangan-tantangan baru. Nah, menghadapi revolusi industri itu ternyata membutuhkan keterampilan-keterampilan baru. Apa yang ada di masa lalu, keterampilan apa dan kompetensi apa di masa lalu, di masa mendatang mungkin saja tidak relevan, tetapi di masa mendatang membutuhkan keterampilan baru. Karena itulah juga ini paralel dengan misalnya survei dari riset McKinsey bahwa akan ada lebih dari 7 juta keterampilan baru, pekerjaan baru yang muncul dari revolusi industri ini, tetapi juga ada jutaan juga pekerjaan yang akan tumbang karena revolusi dan perubahan di Indonesia, bahwa Indonesia mengalami perubahan secara masif dari aspek demografi, misalnya ditandai dengan peningkatan kelas berpendapatan menengah, pesatnya urbanisasi dan potensi bonus demografi. Begitu juga penetrasi teknologi informasi yang sangat masif, terus kemudian kondisi dan fakta pesantren tadi sudah disinggung, dari 28.000 pesantren yang ada di Indonesia, sebagian besar lebih dari 23.000 itu tergabung kepada Rabithah Mahid Islamiyah, dan komposisi ada sekitar melibatkan 18 juta santri,
dengan 90 juta masyarakat pesantren. Ini jumlah yang sangat besar sekali. Masyarakat pesantren di sini pengertiannya, Mas Gun, bukan hanya orang yang berada di pondok, tetapi adalah orang-orang yang ada di sekitar pondok, karena pesantren tidak hanya berfokus kepada santri yang ada di dalam pesantren, tetapi pesantren selalu embedded, selalu menjadi bagian yang integral dengan masyarakat yang ada. Karena itulah kemajuan suatu pesantren tidak sekedar ditentukan dari jumlah santri yang dimiliki, tetapi juga bagaimana dia melakukan empowerment terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, prinsip kompetensi ini juga berangkat dari sebuah prinsip dasar bahwa tidak ada satu kelompok manusia pun di muka bumi ini, termasuk insan pesantren, yang tertinggal dari proses pembangunan di Indonesia. Nah, karena itulah kemudian kita akhirnya mengembangkan kompetisi Santri 4.0 dengan tema dari Santri 4.0 untuk pesantren dan umat Islam. Harapannya melalui kompetisi ini, para santri membuat proposal proyek untuk mengembangkan pesantren dan umat Islam melalui pemanfaatan teknologi pada Amazon Web Services. Nanti linknya sudah ada. Outputnya adalah nanti tersedianya proposal proyek berbasis teknologi menggunakan layanan Amazon Web Services untuk pesantren dan umat Islam. Kemudian ditetapkannya nanti 10 proposal proyek yang terbaik untuk kemudian mendapatkan coaching dan mentoring untuk merealisasikan proposal proyeknya. Nah, ini adalah syarat dan ketentuannya. Ini menjadi mandatori bagi setiap master trainer dan teacher untuk terlibat dalam program ini, tetapi juga terbuka bagi seluruh santri se-Indonesia, baik putra maupun putri, baik pesantren salaf ataupun yang sudah modern, ini terbuka untuk diikuti. Syarat dan ketentuannya adalah setiap peserta harus memiliki akun di AWS, nanti kita akan share panduan tutorialnya. Kemudian kompetensi ini bisa dapat diikuti oleh perorangan dan kelompok. Harapan kami adalah ini kelompok, karena besaran proyek yang dimiliki tentu itu membutuhkan kerja-kerja bersama, kolaborasi dengan antar santri. Anda juga dapat satu kelompok ataupun perorangan bisa mengumpulkan lebih dari satu proposal, kemudian buat proposal proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, apa menjadi poin penting dalam proposal proyek ini adalah yang pertama adalah originalitas dan inovasi. Jadi ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pesantren, bagaimana kemudian teknologi ini bisa membantu melahirkan inovasi-inovasi melalui teknologi untuk kemudian bantu persoalan yang ada di pesantren. Dan kemudian mudah diaplikasikan, jangan sampai kemudian karena teknologi udah pesantren misalnya itu secara teknologi itu lemah, misalnya kemudian jadi susah dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa tema, tapi tidak terbatas kepada tema master trainer, para teacher, atau para santri di Indonesia. Misalnya membangun sistem ziswaf pesantren, ataupun pendaftaran santri baru, sistem setoran hafalan Al-Quran, ada aplikasi misalnya konsultasi keislaman, ada sistem keuangan pesantren, sistem data santri dan alumni pesantren, alumni sudah berada di mana dan sudah apa yang dilakukan misalnya. Atau misalnya teknologi berbasis kesehatan untuk umat Islam dan pesantren. Ada agriculture teknologi untuk umat Islam dan pesantren. Begitu juga dengan kesehatan dan ekonomi sharing tentang syariah tentang untuk pesantren. Nah, tentu terbuka dengan beragam opsi dan tema yang lain selain topik-topik ini. Nah, prosesnya adalah kita akan memulai dari submission, pengumpulan proposal yang dilakukan secara online. Terus kemudian kita akan menentukan ada review dan seleksi dari tim independen yang mengerti tentang pesantren tetapi juga memang terampil di bidang teknologi. Baru kemudian melalui proses review dan seleksi itu diumumkan 10 proposal terbaik untuk kemudian mendapatkan coaching dan mentoring. Setelah itu baru kemudian diumumkan juara siapa pemenangnya dari 10 ini. Di 10 adalah salah satu alur prosesnya, mulai dari identifikasi masalah, jadi para santri di Indonesia mulai dapat mengidentifikasi apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kebutuhan pesantren yang bisa kiranya diatasi melalui teknologi. Baru kemudian proposal dikumpulkan secara online melalui email, kemudian ada review dan seleksi proposal kelompok, kemudian akan ada sesi bersama dengan mentor, kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan proyek yang berkualitas. Nah, ini adalah kontak personnya. Yang terakhir adalah sebelum lampiran, menjadi inovator teknologi
menjadi kemudahan bagi pesantren dan umat Islam, tetapi sebenarnya ini bermuatan amal jariah yang harapannya nanti melalui sekecil apapun teknologi ataupun sistem yang kita bikin untuk pesantren itu kemudian menjadi bekal pesantren, menjadi bekal bagi ketika contoh-contoh apa yang dimaksud dengan santri ini tentunya adalah setiap pelajar, apakah siswa atau mahasiswa itu boleh, tetapi yang masih dalam identitas santri. Nah, santri baik tentu ini terbuka bagi semua santri, tidak hanya bagi master trainer dan teacher. Kemudian apakah ada biaya pendaftaran? Tidak ada, ini full gratis. Menjadi inovator teknologi bagi pesantren dan umat Islam bukan saja menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi pesantren dan umat Islam, tetapi sebenarnya ini bermuatan amal jariah yang harapannya nanti melalui sekecil apapun teknologi ataupun sistem yang kita bikin untuk pesantren, itu kemudian menjadi bekal pesantren, menjadi bekal bagi kita yang membuat nanti untuk menjadi amal jariah ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh-contoh proposal project yang muncul, ini FAQ-nya. Siapa yang dimaksud dengan santri? Ini tentunya adalah setiap pelajar, apakah siswa ataukah mahasiswa itu boleh, tetapi yang masih dalam identitas santri, yang pernah menempuh pendidikan pesantren, tak terbatas santri ataupun mahasantri, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah ini terbuka untuk semua santri? Tentu ini terbuka bagi semua santri, tidak hanya bagi master trainer dan teacher. Kemudian apakah ada biaya pendaftaran? Tidak ada, ini full gratis, bukan hanya gratis tetapi nanti juga akan dibantu melalui hibah bahkan hadiah. Kemudian apakah harus kelompok perorangan? Tadi sudah dijelaskan, boleh perorangan, boleh kelompok. Apakah tema proyek harus berkaitan dengan pesantren? Iya, juga boleh berkaitan dengan Islam secara umum. Apakah harus satu pesantren? Tidak harus. Jadi para master trainer, teacher, ataupun para santri secara umum bisa berkolaborasi antara satu pesantren dan pesantren lainnya untuk membangun sebuah proyek ini. Misalnya ada persamaan masalah, ada masalah kebutuhan yang sama yang dihadapi oleh 2 atau 3 pesantren, kemudian disusunlah proposal ini. Ini adalah misalnya beberapa usulan topik misalnya yang kemudian terfikir bagi kami, proyek-proyek apa yang memungkinkan dilakukan oleh para santri. Misalnya ada potensi zakat, infak, dan sedekah, wakaf yang belum dikelola di pesantren dengan sangat baik. Jikapun belum ada, belum dikelola secara akuntabel, transparan, dan memudahkan. Terus kemudian pertanyaannya adalah apakah teknologi dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut? Teknologi seperti apa? Apakah tersedia di AWS Educate? Jika tidak, bagaimana cara mengatasinya? Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan ZIS? Jadi sudah ada mapping persoalan kira-kira di mana? Bagaimana memudahkan pengelolaan ZIS? Bagaimana mekanisme prinsip transparansi dan akuntabilitas? Kemudian dibuatlah desain teknologi yang membantu menyelesaikan potensi ZIS tersebut dengan dibimbing oleh pakar, oleh mentor. Apa dan bagaimana desainnya itu kemudian dirumuskan bersama-sama. Atau contoh lainnya misalnya, sistem pendaftaran santri baru. Ada kebutuhan, jadi berangkat dari sebuah kebutuhan untuk membuat sistem pendaftaran santri baru, sehingga memudahkan pesantren untuk mendata, memilah santri, menentukan kamar, pilihan sekolahnya, dan sebagainya. Kemudian desainnya seperti apa, nanti di dalamnya ada sistem pendaftaran, model apa yang diperlukan, ini harus mudah digunakan, ringan. Kemudian data apa yang diperlukan, misalnya data lengkap santri, kemudian alamat, nama orang tua, kontak orang tua, tingkat pendidikan, data kesehatan, dan lain-lain sebagainya tergantung apa yang menjadi kebutuhan, bagaimana alur data masuk, misalnya tentang bagaimana mengumpulkan datanya, siapa yang input, kemudian dibuatlah dummy-nya seperti apa, kemudian nanti sampai kemudian uji coba di satu pesantren atau 2 pesantren, baru kemudian launching gitu. Atau misalnya tentang sistem kesehatan pesantren, karena hari ini kita menghadapi COVID-19, ini kita misalnya ada kebutuhan terkait dengan bagaimana tracking kesehatan santri. Kebutuhannya di situ, kemudian dibikinlah. Jadi orang misalnya santri bisa update rutin terhadap kesehatannya, sehingga melalui sistem tracking ini kemudian ada langkah-langkah untuk menanggulangi ketika misalnya ada persoalan kesehatan bagi santri. Atau misalnya ada wisata religi.
pingin misalnya saya pingin mengumpulkan para masyayikh, makam, kuburan para kiai, para masyayikh yang kemudian bisa kemudian dikunjungi oleh banyak orang setelah nanti pandemi COVID ini. Kenapa penting? Karena ada banyak sekali misalnya kebutuhan masyarakat urban yang ingin melakukan wisata religi, tetapi seringkali ada kebingungan. Dia bingung mau tinggal di mana, kemudian ini butuh berapa biaya, bagaimana jaraknya, ini mau ziarah kemana saja, kemudian itu kebingungan, dan kemudian teknologi ini bisa membantu melalui aplikasi ini. Nah, itu beberapa proyek yang memungkinkan dilakukan melalui kompetisi ini, sehingga harapannya setelah ini kita akan melakukan tanya jawab jika diperlukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman para master trainer dan juga teacher, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan kompetisi santri ini. Kita perbolehkan untuk mengajukan pertanyaan ya, Gus. Silakan teman-teman dari pesantren mana nih? Tafadhol. Mas Salahuddin Muhsin, silahkan Mas Salahuddin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan di-unmute Mas Salah. Oh ya, terima kasih Mas Jatim. Ini saya mau nanya ini. Biasanya kan kalau di pesantren itu pada nanya hadiah, Mas. Hadiah. Hadiahnya tadi itu belas itu kira-kira. Ini kan siji kalau tak telepon. Hadiahnya berapa gitu ya? Nah, supaya kalau misalnya kami sosialisasi memotivasi mereka dan merangsang mereka untuk bisa berpartisipasi. Saya kira Oke, terima kasih Kiai Salahuddin Muhsin dari Jepara kalau nggak salah ya. Mau kantor dapat cekungan dong nunggu yo. Foto wawo. Ora CS no lho. Wah, nunggu nih lho. Hadiahnya adalah total 40 juta plus. Kenapa ada plus-plusnya? Karena nanti ada misalnya biaya coaching dan mentoring, terus kemudian ada banyak hal yang bisa diberikan selain soal finansial. Hadiah itu hanya sifatnya untuk memberikan semangat, tetapi saya tidak memberikan janji lebih jauh. Ini berdasarkan pengalaman saya bahwa ketika misalnya ini lahir sejumlah produk dari program ini, maka kemudian ini bisa dieskalasi lebih jauh. Misalnya Mas Gun bisa dari Amazon Web Services bisa kemudian sharing di level regional atau bahkan dari skala nasional, internasional untuk kemudian showcase atau exhibition atau pameran terhadap produk yang ada. Sehingga keterpaparan terhadap dunia luar itu lebih berarti, lebih bermakna ketimbang hanya sekedar hadiahnya. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan saat ini itu lebih bermakna, lebih penting ketimbang hadiahnya. Hadiahnya tetap ada, nominalnya 40 juta plus. Saya kira itu penjelasannya. Silakan jika ada yang lain, acungkan tangan. Baik, mungkin ada yang lain. Ada Mas Ahmad Bananu Syafiq, silakan. Silakan. Masih di mute. Di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Bananu Syafiq dari Kota Banjar dan kebetulan menjadi khotim di RMI Kota Banjar, Jawa Barat yang tahun 2019 alhamdulillah menjadi tuan rumah Munas dan Kondes PBNU. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali kepada unsur pimpinan yang ada di RMI PBNU atas terselenggaranya kegiatan ini, materi seminar ini yang menurut saya sendiri dan sudah sering saya
sharing dengan teman-teman yang lain, ini adalah hal yang sudah sangat penting sekali, sangat urgent sekali untuk bisa disampaikan di pesantren. Pengalaman saya fitnah di pesantren itu, khususnya di pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Sitangkolo, memang banyak sekali teman-teman itu yang mempunyai gagasan-gagasan banyak terkait bagaimana bisa manajemen khususnya terkait pendataan santri, kemudian penempatan kamar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah sekitar 2 tahun ini teman-teman itu yang memang basicnya sama sekali nggak ada yang di bidang tidak ada yang basicnya itu bidang bidang coding terkait khususnya terkait aplikasi, tapi dengan semangat yang ada ternyata teman-teman itu bisa membangun sebuah sistem yang itu bisa memudahkan untuk manajerial pendataan santri. Sudah berjalan ini sekitar 2 tahun di pesantren Al-Azhar Sitangkolo itu, penempatan begitu ada santri masuk semua itu sudah serba online. Jadi begitu ada pendaftaran, perlu diketahui bahwa di Al-Azhar Sitangkolo itu kan ada beberapa unit pesantren, kalau istilahnya itu komplek, ada komplek A, B dan seterusnya. Nah, biasanya itu yang rancu atau yang kacau itu terkait penempatan santri. Alhamdulillah sudah sekitar 2 tahun ini teman-teman panitia penerimaan santri baru itu sudah bisa dengan sistem begitu ada yang daftar online langsung otomatis, mana yang kosong masuk ke situ otomatis seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya program ini teman-teman yang belum ada basic terkait dunia aplikasi atau dunia coding seperti itu, mohon untuk bisa diarahkan lebih jauh. Jadi mungkin nantinya apakah nanti ada setelah mengikuti kompetisi ini kemudian ada bimbingan lebih jauh, terus kemudian sampai mendapatkan sertifikat yang itu bisa digunakan sebagai semacam bukti bahwa yang mengikuti kegiatan ini itu sudah memang benar-benar kompeten di dalam bidangnya seperti itu. Terus itu yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, sejauh mana nanti pendampingan terkait adanya program ini. Misal kalau ada teman-teman yang mengajukan untuk bagaimana bisa memanajemen pendaftaran santri baru, itu sejauh mana bimbingannya, apakah sampai kemudian sampai aplikasi itu benar-benar jadi dan bisa siap untuk dipakai, atau hanya sekedar ketika sudah membuat proposal kemudian sudah presentasi dan lolos kemudian menang dan sudah nggak ada tindak lanjutnya atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, di pesantren Al-Azhar Sitangkolo sendiri itu sudah pernah ada semacam komunikasi dengan BRI, khususnya Bank BRI itu kan punya juga aplikasi namanya Genial Smart. Itu setelah saya lihat itu memang ada beberapa fitur yang sangat itu bisa dimanfaatkan betul oleh pihak pesantren. Tapi ternyata aplikasi itu memang khusus untuk pihak sekolahan, karena di situ ada nanti bisa upload nilai, kemudian bisa presensi, kehadiran santri, kemudian catatan-catatan dan sebagainya, bahkan bisa mengirim notifikasi ke setiap user. Dan user itu orang tua khususnya itu kan bisa install aplikasi tersebut di HP masing-masing. Begitu ada notifikasi atau pengumuman dari pesantren akan masuk ke semua user seperti itu. Nah, apakah nanti juga dari di program ini apa juga akan ada bimbingan untuk arah seperti itu? Jadi artinya bisa sampai membuat aplikasi natif yang khusus untuk smartphone gitu. Terima kasih Mbak Gina. Seperti itu. Mungkin itu yang Syafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq. Ya, terima kasih. Mohon Bapak Ibu yang lain kalau misalnya ada pertanyaan, karena ada 6 orang yang angkat tangan, bisa ditulis dulu di chat, biar nanti semuanya terjawab. Seperti apa dan sampai kemana kemudian coaching dan mentoringnya.
kita menginginkan sampai kemudian paling tidak ada dummy-nya, sudah ada wujud dari produknya. Sehingga nanti misalnya di next step-nya harapannya sih ya kalau yang idealnya itu adalah sampai kemudian siap digunakan. Tetapi kita selalu terikat dengan time frame yang ada, dengan waktu yang ada, sehingga kalau misalnya waktunya cukup karena ini yang develop itu adalah santri itu sendiri, coaching atau mentoring itu adalah sifatnya untuk membantu. Sehingga sejauh mana dan kemudian topiknya apa itu tergantung dari proposal yang masuk. Kami akan memilih proposal-proposal yang terbaik tentunya, sehingga dari proposal-proposal yang terbaik itulah kemudian nanti terbaik bukan hanya dari aspek ide, tetapi juga misalnya visible untuk dilakukan. Karena bisa saja misalnya ada banyak sekali topik yang ternyata itu sangat bagus, tetapi tidak visible untuk dilakukan dalam waktu time frame yang sangat pendek. Misalnya membuat kayak tandingannya Google misalnya gitu kan, santri itu memungkinkan dilakukan, bukan tidak memungkinkan, dan bagus menjadi database misalnya jadi search engine untuk topik-topik keislaman. Apakah itu memungkinkan dilakukan? Memungkinkan, tetapi dalam waktu yang sangat terbatas itu pasti sangat terhambat. Karena itulah butuh poinnya adalah sejauh mana ide kreativitas proposal itu kemudian baik, bisa membantu pesantren. Yang kedua adalah dalam waktu yang telah ditentukan itu kemudian bisa terwujud. Hal yang paling sederhana tadi misalnya soal database santri dan alumni misalnya. Santri kadang ataupun misalnya yang memegang database santri dan alumni, santri saja itu misalnya hanya segelintir orang saja. Jadi tidak semua orang bisa mengakses itu. Atau misalnya pesantren secara umum misalnya tidak punya database tentang alumninya berada di mana saja dan sedang ngapain saja, dan apa yang telah dilakukan. Jadi misalnya ingin bangun itu, jadi bagaimana proses inputnya seperti apa. Jadi harapannya nanti melalui program ini itu sampai kemudian bukan hanya sekedar proposal, tidak, tetapi kemudian harus dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, maka kemudian proposal-proposal yang lain yang sudah menunggu itu pasti kemudian, makanya nanti ada proses wawancara, kita ngelihat nanti visibility-nya, apakah ini visible untuk dilakukan dalam waktu misalnya 2 bulan ataukah tidak visible. Kalau sekiranya visible, idenya keren, maka kemudian mungkin saja itu lolos, selain tentunya melalui seleksi administrasi sebelumnya. Jadi melalui proses review, kemudian ada seleksi, kemudian nanti ditentukan berapa proposal untuk kemudian melakukan wawancara secara online, terus kemudian baru kemudian ada ditentukan 10, baru kemudian ada coaching dan mentoring. Jadi tetap yang memegang ownership atau kepemilikan dari program ini itu adalah kalangan dari pihak yang punya ide proposal itu. Yang punya misalnya dari pesantren Langitan misalnya. Dari pesantren Langitan itulah yang kemudian copyright-nya di situ, hak ciptanya di situ. Sehingga ketika misalnya itu dilanjutkan ke Haki, maka kemudian yang memiliki copyright-nya di situ, cuma nanti perlu ada atribusi bahwa ini adalah program kerjasama antara RMI dengan AWS. Hanya sederhana itu aja. Tetapi copyright-nya tetap berada di semua para santri, para master trainer, para teacher, dan seluruh santri di Indonesia secara umum. Ada pertanyaan apa lagi? Baik, silakan kepada perwakilan saja mungkin ya. Darul Ulum Ponjol, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini nanti kompetisinya hanya sebatas memberikan ide, lalu tuangkan di proposal, kemudian diserahkan, lalu dibikin aplikasi oleh pihak sana. Tidak Pak, yang membuat aplikasinya, yang bikin sistemnya adalah santri, bukan ide. Kita tidak memiliki, jadi karena itulah kenapa kemudian persyaratannya adalah harus membuat akun di AWS. Karena di AWS itu sudah terdiri, sudah banyak sekali fitur-fitur di mana setiap orang, kalau misalnya memiliki akun di situ, dia bisa belajar dengan mandiri. Saya mau bikin terkait dengan misalnya cloud computing misalnya, maka kemudian bisa belajar di situ dengan sangat baik. Nah nanti di saat teknis misalnya sudah ditentukan, nanti kita bagaimana dan yang tidak lolos 10 proposal itu. Selain yang tidak lolos proposal itu, nanti kami akan menyediakan sejumlah training secara umum, yaitu ditujukan kepada santri secara umum untuk peningkatan kapasitas terkait di bidang teknologi terkait dengan digital. Jadi bukan kami ataupun tim luar yang bikin, kita hanya nyumbang ide saja enggak, tetapi harus dari pesantren itu sendiri. Mereka lah yang memiliki program itu.
Jadi kalau saya bikin sistem, ya saya sendiri yang akan membuat itu. Saya punya proposal, terus kemudian diajukan proposalnya, disetujui, kemudian dibikin. Seperti itu. Oke, Darul Poncol mau bertanya, silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, untuk nanti misalkan tadi temanya kan sudah ditentukan. Misalkan nanti kita proposalnya itu tentang learning system ya. Misalkan sebuah kursus pembacaan kitab dan lain sebagainya itu apa nanti diperbolehkan. Dan nanti untuk teknis dari mentor misalkan kita ditentukan untuk membuat proyek itu, nanti pendampingannya apakah mungkin mentor nanti bisa datang karena kita juga pemula, nanti diharapkan kan kami dari pemula ini juga bisa belajar lebih selain karena nanti misalkan mentor itu tatap muka atau bertemu langsung itu kan ilmu yang kita dapat mungkin lebih banyak itu untuk sementara. Terima kasih Pak. Nah, apakah nanti mungkin kan bertemu saya karena tadi sempat keputus-putus karena juga ada suara. Kami masih belum merancang ke situ karena konteksnya pandemi. Tetapi jika nanti misalnya itu bisa dilakukan untuk tatap muka secara langsung itu baik, tetapi kami masih belum sampai membayangkan ke sana, tetapi kunjungannya adalah secara virtual. Nah, karena yang menyusun itu adalah para santri sendiri, maka kemudian yang diperlukan adalah santri-santri yang paling tidak sudah memiliki basic tentang sejumlah, misalnya saya mau bikin tentang ini, dia sudah memiliki basicnya tentang hal itu. Di zaman hari ini, para kiai, para asatidz, itu sepertinya tidak ada hal yang kemudian tidak memungkinkan untuk dipelajari. Kenapa itu penting disampaikan? Bisa kebayang misalnya, ini sekedar sharing saja, Bapak Ibu, background saya adalah dari pesantren, dari Situbondo, terus kemudian di IAIN, kemudian juga S2 di UGM, kemudian sekarang misalnya di sejumlah tempat menjadi konsultan e-learning. Belajar dari mana? Sekarang ini dengan Google, dengan kita ngomongin big data, Internet of Things itu kemudian kita bisa belajar tentang apa saja. Jadi kalau saya mau tahu tentang coding misalnya, itu semua orang sudah tersedia. Kalau zaman dahulu, orang untuk tahu tentang coding maka dia harus mengikuti kursus, dia harus ikutin ini. Ini sudah bisa belajar basicnya dari sejumlah sumber yang ada di internet. Nah, lalu kemudian apa fungsinya mentor dan untuk coaching itu? Fungsinya adalah untuk mengarahkan, kamu perlu belajar yang bagian ini. Jadi ketika misalnya ada hambatan lebih jauh ketika dalam proses belajar mandirinya, itu kemudian dibantu oleh mentor. Jadi modal utamanya adalah mereka memiliki skill dasar tentang teknologi, tergantung apa yang mau dibikin. Jadi level kerumitan apa yang, kalau mau bikin sistem yang ternyata rumit berarti membutuhkan skill yang lebih rumit. Tapi kalau yang dibikin itu adalah sederhana kayak tadi misalnya bikin sistem tentang belajar kitab misalnya, ya boleh saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu hanya usulan-usulan tema, tetapi tidak terbatas kepada tema-tema itu, tergantung apa yang menjadi kebutuhan pesantren, apa yang menjadi masalah di pesantren. Kalau masalahnya adalah soal bagaimana untuk mengeskalasi, untuk memperbanyak orang yang pintar baca kitab kuning misalnya di pesantren, maka kemudian teknologi ini bisa membantu apa tidak. Misalnya ada sistem listeningnya atau seperti apa di situ, ada model sorogannya dimasukkan ke dalam teknologi misalnya. Nah itu kemudian bisa dibantu melalui teknologi itu, proposalnya seperti apa. Jadi kami tidak membatasi ide para santri di Indonesia terkait dengan proyek ini, sehingga akan ada banyak ide-ide yang kemudian ini keren, terus kemudian ini visible untuk dilakukan. Karena kenapa soal visibility ini itu penting, itu karena kita memiliki, tadi udah jelaskan, memiliki keterbatasan waktu. Jika ternyata misalnya idenya ini sangat bagus, terus kemudian tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek, saya tidak mau berjanji lebih jauh, tetapi saya memiliki komitmen untuk paling tidak menyuarakan sejumlah ide proposal itu atau membawa proposal itu
ke lembaga-lembaga yang memungkinkan untuk mewujudkan proposal itu lebih jauh. Sehingga walaupun misalnya ini tidak memungkinkan dikerjakan dalam 1 tahun ini atau dalam 3 bulan ini, tetapi bisa dikerjakan dalam 5 tahun misalnya. Nah itu artinya butuh perencanaan yang lebih detail di setiap tahunnya, sehingga bisa saja itu direalisasikan tetapi tidak dalam kompetisi ini. Kompetisi ini itu bukan sesuatu yang sifatnya sangat besar sekali, membuat sistem yang sangat besar, membuat aplikasi yang sangat besar. Jadi contoh sederhananya kayak tadi, sistem pendataan santri dan alumni misalnya. Itu masih belum clear di sejumlah pesantren. Nah bagaimana ini kemudian, jadi ada website statiknya dimiliki oleh pesantren, kemudian semua data santri itu ada di situ. Tentunya misalnya untuk mendapatkan data yang lebih detail itu kemudian itu harus admin tertentu karena terkait dengan security data tadi sudah disinggung oleh Mas Gunawan, atau misalnya sementara publik ngelihat hanya daftar umum secara umum misalnya seperti apa. Jadi ada banyak ide-ide yang bisa dikembangkan sebenarnya terkait dengan usulan proposal ini. Saya kira itu. Semoga cukup menjawab. Ada banyak yang nanya terkait dan proposal dengan sertifikat isi daftar. Bapak Ibu kalau sertifikat mohon ngisi daftar hadir, nanti insya Allah otomatis akan dikirim melalui email sertifikatnya. Ada yang masih mau bertanya nih dari Nasiruddin.